Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rumduni, NIM 20101073. Saya dari Prodi Administrasi Publik. Pasti teman-teman semua masih bingung kan, apa sih sebenarnya ilmu administrasi publik itu? Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai 3 materi. Yang pertama ada pengertian administrasi publik, yang kedua ada contoh administrasi publik pada kehidupan kita sehari-hari, yang ketiga serta kita melakukan penerapan pada masa pandemi ini. Baiklah, kita simak. Saya akan menjelaskan mengenai materi yang pertama, yaitu pengertian administrasi publik. Administrasi publik itu adalah ilmu yang mempelajari semua proses manajemen, organisasi, dan individual sebagai official sehubungan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Definisi ini mencakup kegiatan formulasi, penetapan kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu contoh administrasi publik pada kehidupan sehari-hari sebagai warga negara Indonesia. Nah, seperti contohnya itu pemasangan lampu lalu lintas baru. Pemasangan lampu lalu lintas sudah ditentukan oleh pemerintah kota masing-masing. Seiring dengan berjalannya waktu, terdapat jalan yang semakin padat lalu lintas dan banyak terjadi kecelakaan. Oleh karena itu, banyak saran dari warga masyarakat setempat untuk pemasangan lalu lintas di daerah tertentu. Maka pemerintah harus melakukan tinjauan untuk segera memasang lampu lalu lintas baru. Contohnya seperti di Tanjung Pinang yang ada di depan Albaik kilometer 8 atas. Sebelumnya itu tidak ada lampu lalu lintas dan itu akan sulit untuk mengontrol masyarakatnya untuk jalan, takut terjadi kecelakaan. Maka pasti ada masyarakat setempat untuk mengatur dan melaporkan kepada pihak setempat atau pemerintah untuk melakukan pemasangan lampu lalu lintas. Selanjutnya materi yang ketiga. Pada masa pandemi COVID-19 ini telah mengubah kebiasaan hingga struktur sosial dalam masyarakat. Apa yang sebelumnya dianggap tidak mungkin dilakukan menjadi hal yang justru dilakukan oleh sebagian besar orang. Sebelum pandemi ini, kita tentu menganggap tidak rasional ketika orang-orang mengisolasi diri di rumah, pemerintah melarang orang berkumpul-kumpul, jalanan ditutup, industri pelayanan publik yang secara serentak dilakukan secara online, dan sekolah menggunakan media daring. Pada kenyataannya, hal tersebut terjadi hampir di setiap negara di dunia saat ini. Menurut saya, yang harus dilakukan negara kita pada masa pandemi COVID-19 ini, yaitu menerapkan upaya-upaya pencegahan dengan tegas, tidak lagi sebagai himbauan. Pihak pemerintah untuk tidak ragu mengeluarkan anggaran untuk mengadakan tes kit, masker, hand sanitizer yang sebanyak-banyaknya untuk dibagikan kepada rakyat. Dengan melakukan proses desinfeksi massal area-area publik dan pengadaan segala alat bahan yang dibutuhkan oleh tenaga medis untuk menangani pasien dalam pengawasan dan yang sudah terkonfirmasi positif, serta memberlakukan lockdown di area-area yang sangat beresiko. Untuk sementara menghentikan dulu proyek-proyek infrastruktur, proyek pemindahan ibu kota, dan yang sejenis. Namun, saya tetap mengapresiasi upaya yang telah dan yang sedang dilakukan oleh pemerintah, dan sangat dibutuhkan akselerasi yang maksimum untuk mengejar ketertinggalan tersebut. Nah, kesimpulan dari administrasi publik ini yaitu sangat berperan sekali bagi organisasi. Di antaranya adalah untuk mempermudah suatu pekerjaan, menghimpun data, kegiatan surat menyurat, serta memperlancar proses kemudahan suatu birokrasi atau institusi. Peran administrasi publik ini memang berperan sangat penting. Hal ini dikarenakan administrasi publik atau administrasi negara berperan sebagai stabilisator bagi kepentingan masyarakat. Administrasi berperan untuk membawa dan mendorong rakyat untuk memasuki kehidupan sebagai masyarakat yang maju dan modern. Nah, dan pada saat COVID-19 ini, jangan lupa saat di tempat umum untuk memakai masker, membawa hand sanitizer, dan menjaga jarak minimal 1 meter. Baiklah,
Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.